Halo selamat anak-anak, hari ini kita belajar aljabar linear. Apakah sudah ada yang membaca bab 8 dari buku Elementary Linear Algebra karya Howard Anton? Saya sudah baca, Bu. Oke Adit, coba jelaskan apa yang kamu pahami dari apa yang kamu baca. Jadi judul dari bab 8 adalah transformasi linier. Dan definisi dari transformasi linier adalah dimisalkan jika terdapat T suatu fungsi yang memetakan ruang vektor V ke W dan harus memenuhi dua syarat, yaitu jika TU ditambah V sama dengan TU ditambah TV dan syarat yang kedua apabila TCU di mana C adalah skalar sama dengan CTU dan jika V sama dengan W maka hal itu disebut operator linier. Lalu, adakah yang sudah mencoba mengerjakan contoh soalnya? Saya sudah mencoba mengerjakan tapi belum bisa, Bu. Oke, untuk mempelajari lebih lanjut Ibu akan menampilkan video tentang materi transformasi linear ini, mohon disimak baik-baik ya, selamat menonton. Sini perkenalkan, nama saya Tata Ramhasari. Saya akan mencoba untuk menjelaskan materi kali ini adalah transformasi linear. Kita akan mulai dari definisi dari transformasi linear. Nah, transformasi linear definisinya kita misalkan V dan W adalah ruang vektor di mana transformasinya V ke W. Nah, itu dinamakan transformasi linear. Jika untuk setiap A, B, anggota V, dan alfa, anggota bilangan real. Nah, hal ini berlaku jika syaratnya berarti ada dua. Berlaku jika syarat pertamanya transformasi U plus V sama dengan transformasi U ditambah transformasi V. Yang syarat keduanya untuk transformasi CU di mana C adalah skalar sama dengan C transformasi U. Jika V sama dengan W, maka dinamakan operator linear. Jadi, transformasi linear harus memenuhi dua ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soal tunjukkan kita masuk ke contoh soalnya. Sini kita punya soal tunjukkan bahwa fungsi T ruang vektor R2 ke R3 yang didefinisikan dengan T X sama dengan X min Y negatif X dan Y merupakan transformasi linear. Dimisalkan
vektor A, B berada di ruang vektor R2 dan alfa merupakan bilangan real. Nah, kita di mana ruang vektor A, kita buat A1, A2 dan B, vektor B maka kita akan peroleh transformasinya, transformasi dari A-nya, berarti sesuai bentuk ini kita peroleh A1 min A2 negatif A1 kemudian A2, dan transformasi B-nya, transformasi B1 B2 kurangi B2 negatif B1 B2. Nah untuk syarat-syarat transformasi linear, maka yang pertama akan dibuktikan bahwa transformasi A plus B merupakan transformasi A kurangi transformasi B. Pertama-tama, transformasi A plus B sama dengan transformasi dari A1 plus B1, A2 plus B2. Kemudian kita sesuaikan, kita transformasikan menjadi A1 plus B1 dikurangi A2 plus B2 negatif A1 plus B1 dan A2 plus B2. Kemudian kita operasikan, peroleh A1 plus B1 negatif A2 min B2 min A1 min B1 A2 plus B2. Nah, kita satukan yang sama. Kita akan memperoleh A1 min A2 tambah B1 min B2. Dan negatif A1 min B1 dan A2 plus B2. Dari matriks tersebut maka dapat dibagi bahwa A1 min A2 negatif A1 A2 ditambah B1 min B2 min B1 B2. Dari sini kita peroleh bahwa transformasi A ditambah transformasi B. Maka karena ini membentuk transformasi A plus transformasi B, maka dapat dibuktikan bahwa transformasi A plus B sama dengan transformasi A plus transformasi B. Kita dapat masuk ke syarat kedua, akan dibuktikan bahwa transformasi alfa A sama dengan alfa transformasi A. Di mana transformasi alfa A sama dengan transformasi alfa A1, alfa A2 sama dengan alfa A1 min alfa A2 min alfa A1 alfa A2. Kita keluarkan nilai alfanya, kita peroleh A1 min A2 negatif A1 A2. Maka dapat ditulis
alfa transformasi dari A. Maka terbukti bahwa transformasi alfa A sama dengan alfa transformasi A. Karena kedua syaratnya terpenuhi, maka T merupakan transformasi linear. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari penjelasan ini dapat memberikan sedikit manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya dari penjelasan tersebut sudah cukup jelas ya bagaimana contoh soal dan cara penyelesaiannya pada materi transformasi linear. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Ardi. Bu, apakah transformasi linear bisa terjadi di ruang vektor yang berisikan polinom? Tentu saja bisa. Nah, Ibu akan tampilkan video pembahasan soal tentang permasalahan tersebut. Perhatikan video berikut dengan baik. Kita akan membahas soal tentang polinom. Nah, diketahui T P2 ke R di mana P2 merupakan suatu polinom dengan order 2 dan dengan definisi T A plus BX plus CX kuadrat sama dengan A min B A min C, di mana A-nya merupakan konstanta, B-nya merupakan koefisien dari X, dan C-nya koefisien dari X kuadrat. Nah, untuk yang pertama kita disuruh menentukan transformasi dari 1 min 2x plus x kuadrat. Dan B-nya apakah T, kita suruh membuktikan apakah T merupakan suatu transformasi linear. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita pembahasan soal yang pertama. Tentukan hasil transformasi dari 1 min 2x plus x kuadrat, di mana satunya konstanta, min 2-nya merupakan koefisien, ini konstantanya kan kita tadi misalkan A, koefisien untuk X-nya kita misalkan B, dan koefisien untuk X kuadratnya kita misalkan C. Dan dari definisi di soal tadi, berarti kan A min B dan A min C. Jadi di sini hanya 1 kita kurangkan dengan negatif 2 sebagai koefisien dari X, dan 1 konstantanya dikurangi 1 sebagai koefisien dari X kuadrat, maka hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kita ke pembahasan soal yang B. Yang B kita disuruh membuktikan apakah T merupakan suatu transformasi linear. Nah, kita ambil sembarang dari 2 buah unsur dari domainnya P2. Di sini, di sini berarti P1, P2 merupakan anggota dari P2 dan alfa merupakan anggota dari bilangan real, gitu ya maksudnya. Maaf, di sini ada kekeliruan. Nah, kita misalkan P1-nya A0 A1X plus A2X kuadrat, dan P2-nya B0 plus B1X plus B2 kuadrat. Nah, untuk memudahkan kita akan mencari transformasi dari P1 dan P2-nya dulu. Nah, transformasi dari P1-nya A0 min A1, A0 min A2. Dan transformasi P2-nya B0 min B1, B0 min B2. Untuk syarat yang pertama akan dibuktikan bahwasanya transformasi dari P1 plus P2 sama dengan transformasi P1 plus P2. Nah, nanti berarti kan hasil dari transformasi ini, P1 plus P2, akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau udah berbentuk seperti ini kan berarti dia sama dengan transformasi P1 plus transformasi P2. Kemudian kita jabarkan dari
ini dari transformasi P1 plus P2, maka kita peroleh kita masukkan ya persamaannya. Tadi kan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus B0 plus B1X plus B2 kuadrat. Nah, kita transformasikan, kemudian kita pertamanya kita jadikan satu dulu, yang konstanta sama konstanta, yang koefisien X kita gabungkan dengan koefisien X, kemudian yang koefisien untuk X kuadrat kita gabungkan dengan koefisien X kuadrat. Maka diperoleh persamaan seperti berikut. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk definisinya tadi. Setelah kita transformasikan, maka kita peroleh A0 plus B0, ini konstantanya negatif A1 plus B1. Kemudian A0 plus B0 kurangi A2 plus B2. Nah, dari sini kita bisa gabungkan ini yang A dengan A kita kurangkan dan dijumlahkan dengan pengurangan B0 dan B0. Nah, jadi bentuknya seperti ini, A0 min A1 plus B0 min B1. Kemudian A0 min A2 plus B0 min A2. Dari sini, dari matriks ini, kita juga bisa gabungkan sendiri-sendiri. Jadi, untuk jadikan penjumlahan dua buah vektor. Nah, jadinya A0 min A1, A0 min A2, kita jumlahkan dengan B0 min B1, B0 min B2. Dari sini kita sudah melihat bahwa terdapat kesamaan dengan bentuk yang di sebelah kiri, yang sebelah sini. Nah, karena bentuknya sama, maka kita bisa tulis menjadi transformasi P1 ditambah transformasi P2. Maka untuk syarat pertama terbukti, kita lanjut ke syarat kedua. Syarat kedua akan dibuktikan bahwa T alfa P1 sama dengan alfa transformasi dari P1. Transformasi alfa P1 sama dengan transformasi alfa A0 plus alfa A1X plus alfa A2X kuadrat. Nah, kita transformasikan, maka kita peroleh alfa A0 min dikurangi alfa A1, alfa A0 dikurangi alfa A2. Kita keluarkan alfanya, maka kita dapat dilihat bentuknya alfa A0 kurangi A1, A0 kurangi A2. Tentu saja bentuk ini sudah sesuai seperti bentuk awal, maka dapat ditulis bahwa alfa kali transformasi P1. Nah, alfa transformasi P1 ini berarti terbukti bahwa transformasi alfa P1 sama dengan alfa transformasi P1. Maka karena kedua syarat terpenuhi, maka T merupakan sekian pembahasan soal yang untuk yang polinomnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Bagaimana penjelasannya untuk contoh soal yang kasus polinom? Sudah cukup jelas ya sepertinya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas Bu sepertinya. Baik. Jika sudah cukup jelas, semoga materi yang diajarkan hari ini dapat membawa manfaat dan pemahaman baru untuk kalian. Ibu tutup ya, selamat siang.